Jadi gini Halo. Pak, tadi kita Ya. kan sebelumnya kita dengar pemaparan dari Bang Sinyo terkait kebijakan, termasuk keterlambatan, kurang terbukanya informasi, terus kurangnya support juga, padahal isunya udah dari beberapa bulan yang lalu, tapi nggak ada support. Kalau nggak salah kita dengar pemerintah secara ekonomi support ke arah COVID-19 itu baru akhir-akhir ini nggak sih, minggu lalu ya kalau nggak salah ya, baru ada kebijakannya yang jelas gitu. Nah itu mungkin Pak Gumilang bisa kasih pandangannya di situ. Ya. Terima kasih Pak. Ya. Thank you Helmi, Farhan, Mas Sinyo juga. Saya sebetulnya pengen banyak mendengar juga dari Mas Sinyo ya, karena mau tidak mau kami yang di kebijakan ekonomi ini juga harus memahami apa yang terjadi di kesehatan dan kesehatan masyarakat. Karena mau tidak mau sekarang posisi kita itu sebetulnya adalah supporting policy atau kebijakan untuk mendukung kesehatan masyarakat. Nah, tapi sebelum sampai ke sana, beberapa hal dulu yang ingin saya sampaikan. Jadi yang pertama, isu yang kita alami pada saat krisis COVID-19 ini, itu sebetulnya adalah situasi di mana negara tidak dijalankan menggunakan data yang komprehensif. Kalau kita menjalankan negara dengan data yang komprehensif, saya kira kita bisa mengambil keputusan dengan lebih baik, kita bisa mengambil keputusan dengan lebih transparan, yang akuntabel, dan ketepatan dari kebijakan itu bisa lebih tinggi. Ini tidak hanya basis data untuk ekonomi ya, tetapi juga basis data untuk kesehatan. Jadi saya kira satu lessons learned dari situasi corona tahun 2020 ini adalah kita perlu bisa belajar dari Korea Selatan ataupun Singapura bahwa basis data yang kuat itu bisa mereka gunakan untuk dengan komprehensif dan multisektor, itu saya kira. Nah, saya berangkat dulu ya. Jadi pertimbangan saya dan beberapa kawan juga kolega ekonomi setiap kasus yang terkonfirmasi itu berasosiasi dengan 3-4 kasus yang tidak terdeteksi, dan ada indikasi bahwa sebetulnya kasus-kasus positif yang tidak terkonfirmasi itu ada. Tadi sudah disampaikan oleh Mas Sinyo bahwa kapasitas rumah sakit rujukan COVID-19 itu sangat terbatas. Dan satu hal yang ingin saya sampaikan di sini, tadi menyambung Mas Sinyo, itu adalah ada di Indonesia, itu situasinya jadi lebih prihatin lagi. Dan kalau kita lihat per 1.000 penduduk, bahkan Jawa Barat pun itu termasuk daerah yang rasio tempat tidurnya itu masih cukup rendah. Dan kita belum bicara tenaga medis. Kita bicara tenaga medis per 1.000 penduduk, itu Jawa Barat, sebagian di Jawa Timur, itu juga masih cukup rendah. Artinya apa? Artinya kita tidak punya sumber daya untuk menghadapi kasus-kasus positif yang ada. Nah, jadi karena urgensi dari sektor kesehatan tersebut, maka mau tidak mau prioritas kita itu adalah kita perlu bertindak segera, dan bertindak di sini itu adalah menetapkan kebijakan kesehatan masyarakat yang intensitasnya itu cukup tinggi. Okay. Kenapa kita perlu menetapkan intervensi kebijakan kesehatan masyarakat yang intensitasnya tinggi? Karena satu, kebijakan tersebut sudah cukup efektif untuk menghambat penyebaran, menurunkan tingkat infeksi COVID-19. Paling tidak bukti dari kurva, kalian bisa lihat ya dari analisis grafik, itu di Cina maupun di Italia bahwa setelah 2 minggu penerapan dari lockdown atau karantina wilayah, jumlah kasus baru hariannya itu sudah mulai menurun. Studi terbaru tahun 2020 oleh Fang, Wang, dan Yang di kota Wuhan, memang mereka menunjukkan bahwa kebijakan tersebut efektif menurunkan penyebaran tidak hanya di dalam kota Wuhan, tetapi juga di penyebaran keluar. Nah, ini saya kira penting juga ya, karena kalau kita mau melihat kasus-kasus yang ada di Jawa Barat, ataupun kasus-kasus yang ada di Jawa Tengah, DIY, itu juga melibatkan kasus-kasus impor dari epicentrum, misalnya DKI Jakarta.
Nah, ini penting untuk pemerintah itu perhatikan. Nah, kemudian seandainya kita menerapkan karantina wilayah misalnya, atau kebijakan atau intervensi kebijakan masyarakat yang intensif, pertanyaannya dampaknya terhadap ekonomi seperti apa? Nah, sebelum ke sana, dalam situasi tanpa penerapan intervensi atau kebijakan kesehatan masyarakat, sebetulnya pandemi COVID-19 ini sudah berdampak negatif terhadap perekonomian. Teman-teman bisa lihat Google Mobility Report, jumlah mobilitas individu itu turun cukup drastis. Saat ini udah ada penurunan, misalnya penurunan ke retail, ke toko retail itu sudah turun lebih dari 40%. Penurunan di stasiun-stasiun transit itu sudah turun 50%. Perjalanan ke tempat kerja itu sudah turun 15%. Artinya apa? Ekonomi saat pandemi ini memang turun, dan ini adalah sesuatu yang mau tidak mau terjadi karena permintaan agregat kita turun paling tidak di tahap-tahap awal ini. Kementerian Keuangan, terus kemudian riset yang dilakukan oleh McKibben dan juga Fernando, studinya OECD, studinya Bank Dunia, semua menjelaskan bahwa akan ada penurunan pertumbuhan ekonomi Indonesia dari yang ditarget sebesar 5,2%. Dan kita sudah merasakannya saat ini. Nah, pertanyaannya adalah gimana nih kalau misalnya kita menerapkan intervensi kebijakan masyarakat yang intensif, yang ketat, misalnya seperti itu. Saya ingin mengajak teman-teman semua untuk kembali ke satu masa di mana ada pandemi, yaitu tahun 1918, pandemi flu Spanyol. Dan pada saat itu Amerika Serikat adalah negara yang terdampak, dan Amerika Serikat mereka adalah negara di mana kota itu memiliki keputusan untuk melakukan kebijakannya masing-masing. Jadi mereka punya otonomi untuk melakukan itu. Nah, ada satu studi ini menarik, saya kira adik-adik mahasiswa saya undang untuk membacanya. Nah, studinya Sergio Correa, Stephen Luck, dan juga Emil Werner tahun 2020. Mereka menemukan bahwa semakin tinggi tingkat kematian di satu kota, pertumbuhan ekonominya pasca pandemi itu jauh lebih rendah. Oke, jadi sekali lagi, semakin tinggi tingkat kematian di suatu kota karena pandemi flu Spanyol, maka pertumbuhan ekonominya itu relatif lebih rendah di pasca pandemi berakhir. Dan yang menarik lagi, kota yang menerapkan intervensi lebih lama dan lebih awal itu memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi usai pandemi. Anda bisa membayangkan bahwa kalau ada pandemi, kemudian korbannya itu banyak, korban tidak hanya masyarakat sipil, tetapi juga tenaga medis. Yang terjadi adalah human capital kita itu hilang. Okay? Dan human capital dokter, human capital tenaga medis itu tidak mudah untuk kita peroleh. Bayangkan Masinyo dan teman-teman kedokteran, saya kira punya pendidikan yang cukup lama, dan itu bukan sesuatu yang mudah untuk kita hasilkan kalau misalnya kita kehilangan tenaga medis. Nah, jadi itu adalah salah satu penjelasan kenapa penting untuk kita mengedepankan intervensi kebijakan masyarakat, paling tidak untuk untuk menyelamatkan nyawa masyarakat sipil maupun tenaga medis kita yang berharga. Nah, jadi pesannya cukup penting bahwa jika intervensinya kebijakan masyarakat lebih awal, lebih ketat, maka pertumbuhan ekonomi pertaruhan itu adalah nyawa. Oke. Sekali lagi, kalau kita menunggu, pertaruhan kita itu adalah nyawa. Maka segera kita buat keputusan yang pasti tentang ini. Bagaimana sikap ekonom atau pendapat ekonom? Kami beberapa ekonom, ada Rizky Siregar, Rus'an Nasruddin, Bang Rizal Sidik, kemudian Bang Yudhistira, Mas Andri, Jahen Rizky, kita melakukan survei terhadap ekonom, dan ekonom itu sepakat bahwa mengabaikan kebijakan karantina wilayah dan membatasi pergerakan manusia adalah kami ekonom sering berdebat ya, tapi dalam konteks ini kita sepakat. Jadi saya kira dari sisi ekonomi memang
terjadi dampak negatif akibat pandemi. Tetapi kalau kita tidak segera bergerak dalam hal menetapkan intervensi kebijakan masyarakat yang tepat, maka ke depan kita harus khawatir bahwa penurunan pertumbuhan ekonomi kita bisa jauh lebih besar. Jadi ini keputusan yang saya kira krusial ya bagi pemerintah saat ini. Itu paling tidak selayang dari kami di kebijakan ekonomi yang mencoba untuk mendukung kebijakan kesehatan masyarakat. Tadi sangat jelas banget ya, kalau dari segi ekonomi udah dipaparin juga, udah nggak hanya Pak Gum juga bahkan yang membahas terkait hal ini, tapi dari rekan-rekannya Pak Gum juga, untuk sebenarnya kita harus mengutamakan kebijakan kesehatan over ekonomi gitu, ya nggak sih Han? Yap, benar banget. Tadi poin yang paling aku jadi ini banget, sebenarnya ada satu statement di mana semakin tinggi tingkat kematian, maka pertumbuhan ekonominya makin rendah. Berarti intinya adalah ekonomi itu emang sangat-sangat rely in kesehatan masyarakatnya gitu. Terus selanjutnya juga ada poin di mana intervensi yang lebih cepat dan lebih lama itu cenderung ekonominya akan lebih cepat recover-nya gitu setelah pandemi selesai. Nah, untuk itu sebenarnya gimana sih kebijakan kesehatan yang lebih atau yang pasti atau yang lebih apa ya? Yang kira-kira jadi keputusan segera yang masih bisa kita ambil itu apa sih Bang kalau sekarang mungkin sebagai masyarakat itu keputusan segeranya untuk mendukung pemerintah itu seperti apa, terus keputusan segera dari pemerintah yang masih bisa dilakukan tuh apa? Karena kan dari kemarin nih kita telat terus biar ke depan ini kita masih bisa melakukan apa supaya kita nggak dianggap telat gitu. Yap. Gitu. Dan nanti kalau dari segi ekonomi sebenarnya cukup jelas bahwa semakin telat akan dampaknya bukan semakin baik dengan menahan-nahan seperti ini, tapi justru semakin memperburuk. Simpelnya tadi udah disampaikan Farhan, makin tinggi kematian, untuk bounce pertumbuhan ekonominya balik itu semakin sulit. Kurang lebih gitu. Monggo Bang Sinyo, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih Helmi dan Farhan. Mas Gilang, saya kira tadi sepakat dengan Mas Gilang ya, bahwa kalau kita lihat soal kematian dari kurang lebih sekarang ada 180 ya yang meninggal kan, dan pagi tadi ada kabar sekitar 2-3 dokter lagi meninggal karena COVID ini. Jadi jumlahnya sudah hampir 10% dari total kematian karena COVID. Ini yang kemudian concern kita, concern saya sih sebenarnya. Kenapa? Karena kalau misalkan tidak ada kebijakan untuk yang serius untuk melakukan untuk mencegah transmisi, mencegah penyebaran ini, sementara di bawah di lapangan teman-teman yang ada di front line itu tidak memiliki alat pelindung diri yang cukup, dan karena jumlah pasien yang jadi ada cycle gitu ya, ada proses yang sebenarnya berkaitan gitu. Kalau Anda nggak melakukan penahanan orang berinteraksi, maka akan semakin banyak orang yang terpapar dan masyarakat yang terinfeksi. Semakin banyak masyarakat yang terinfeksi, maka akan semakin banyak pula orang yang datang ke rumah sakit. Nah, ketika datang ke rumah sakit, kemungkinannya dua, dia dimasuk semua, bisa ditangani. Kalau bisa ditangani semua, maka paparan terhadap tenaga medis yang akan sangat tinggi. Kalau ini tidak dilakukan, artinya tidak ada strategi yang serius gitu, maka yang paling terkena dampak eksesnya adalah tenaga medis. Tidak hanya dokter, tapi perawat juga, laborat gitu ya, yang melakukan analisis lab, kemudian radiolog yang juga melakukan, radiografer bahkan gitu, yang melakukan foto X-ray dan lain sebagainya. Mereka akan sangat terpapar. Jadi dan kita baru ini belum peaking gitu ya, kalau misalnya belum mencapai puncak gitu. Ini masih minggu pertama April, kasus kita mungkin double setiap 3 hari sekali, maka kita bicara soal virus yang bergerak secara eksponen, tapi kita bergerak secara linear gitu. Ini yang nggak mungkin dilakukan, nggak mungkin kita kejar gitu dengan. Kalau kita usahanya untuk mengejar virus, sudah pasti akan kalah.
Nah, caranya sekarang bagaimana? Ya, baru saja misalkan CDC, kebijakan CDC untuk melakukan informasi bahwa gunakanlah masker untuk setiap masyarakat yang saat ini pergi keluar, gitu ya. Atau kalau Anda di dalam rumah, juga tolong praktikkan social distancing gitu dengan anggota keluarga sendiri. Jadi saat ini mungkin tidak melakukan, ini mungkin banyak bertolak belakang dengan tradisi-tradisi norma yang kita anut gitu ya, salim tangan, cium tangan gitu ya. Mungkin itu saat ini kita jangan melakukan itu dulu. Jadi kalau kita ingin keluar gunakan masker, itu adalah kebijakan yang sekarang coba dipromot gitu ya. Ada cukup korelasi juga antara negara-negara yang melakukan mendorong semuanya untuk menggunakan masker dan yang tidak gitu. Saat ini WHO juga sudah melakukan reverse dari recommendation-nya untuk orang-orang silakan gunakan masker ketika Anda pergi keluar gitu. Nah, persoalannya adalah ini pertanyaan yang sangat berat gitu, karena artinya untuk Anda bisa melakukan kebijakan yang efektif, Anda perlu membuat satu kebijakan yang itu kredibel. Artinya ketika Anda melarang orang supaya keluar, harus ada konsekuensinya. Dan ketika Anda melarang orang untuk keluar, maka harus selain konsekuensi ada juga kompensasinya. Nah, ini yang kemudian tim Mas Gilang banyak sekali insight di sana gitu ya. Artinya sumber-sumber pendanaan lain alternatif yang bisa disiapkan gitu, dan Presiden sudah menyebut ini dalam peraturan yang kemarin dikeluarkan gitu. Ada skema-skema yang bisa disiapkan gitu ya. Nah, tapi ini tidak mungkin dilakukan tanpa misalkan lagi-lagi mencegah transmisinya meluas gitu. Dan kita sudah terlambat dalam beberapa sisi gitu. Nah, kebijakan yang lain adalah begini, kalau kita dari lihat policy-nya adalah sekarang kita masuk dalam risk reduction mode gitu. Artinya semua sudah kalah waktu gitu. Tapi ada beberapa alternatif kebijakan yang ini mungkin daerah harus step up ya. Step up dalam artian memastikan bahwa proses delivery tadi. Jadi kalau kita melihat ada satu kebijakan yang mengatakan ada test kit sekian, ada kapasitas bed sekian ya, maka itu harus betul-betul dipastikan. Tadi benar sekali sebenarnya Mas Gilang mengatakan bahwa kebijakan itu yang dilakukan oleh negara akan berjalan baik kalau kita memiliki data yang komprehensif. Persoalannya adalah masih sayang sekali ketika misalkan kementerian-kementerian termasuk kesehatan itu tidak mengetahui dirinya sendiri. Jumlah dokter yang aktif berapa sebenarnya? Jumlah bed yang sebenarnya bisa digunakan berapa? Ya, itu sesuatu hal yang mereka nggak boleh miss. Gitu. Maka daerahnya harus melakukan apa saja sih sebenarnya beberapa alternatifnya gitu ya. Misalkan sekarang bisa memikirkan untuk perluas jejaring rumah sakit yang sifatnya dedicated atau khusus untuk pasien COVID. Artinya ini memisahkan supaya pasien-pasien antara pasien COVID dengan pasien non-COVID itu tidak dirawat dalam satu rumah sakit yang sama gitu. Ini bisa dilakukan dengan cara memperluas rumah sakit yang berada di bawah otonomi daerah. Ya, karena misalkan rumah sakit rujukan jumlahnya lebih kecil dari rumah sakit yang ada. Misalkan sebagai contoh ilustrasinya adalah DKI Jakarta. DKI Jakarta hanya memiliki 3 rumah sakit yang menjadi rumah sakit rujukan. Karena semua rumah sakit rujukan adalah rumah sakit vertikal atau miliknya Kemenkes, bukan dalam otonomi pemerintah daerahnya. Artinya ini terjadi overload kapasitas tentu saja, dan ini membuat rujukan tidak berjalan, entah pasien tidak terlantar dan bisa berdampak buruk, atau paparan terhadap tenaga medis akan sangat meningkat. Kemudian perluasan rumah sakit khusus untuk COVID ini itu juga bisa memudahkan mobilisasi sumber daya. Artinya kita tahu kekurangan APD itu tidak menyebar lagi gitu. Karena rumah sakit yang membutuhkan sudah clear dari awal bahwa ini yang kita harus prioritaskan karena ini yang akan melayani. Nah, ketiga adalah ini mengurangi cross infection. Apa itu cross infection? Cross infection ada pasien yang COVID tidak menyebab ketika dia dirawat di rumah sakit yang sama dengan pasien lain itu ada potensi untuk menularkan
COVID ke pasien lain yang tidak sakit COVID gitu. Nah, sebaliknya juga demikian, artinya pasien-pasien dirawat COVID, kalau dia dirawat dengan pasien yang non-COVID, bisa jadi ada cross infection, bisa jadi dia kena TB lah dengan di atas dari COVID-nya, gitu. Kurang lebih begitu. Nah, setting-setting ini bisa dilakukan. Kemudian pemerintah daerah juga bisa memperluas gitu ke konversi, mempersiapkan nih di level kecamatan. Kalau bisa tidak hanya dari sisi puskesmas, tapi juga mulai mempersiapkan ruang-ruang gitu ya yang dimiliki, entah di bentuknya aset, misalkan DKI sudah melakukan dengan hotel kemudian untuk tenaga medis, kemudian sudah mulai ada dibangun rumah sakit darurat di beberapa daerah. Sudah mulai ada inisiatif ini. Ini perlu untuk kemudian di level kecamatan. Kenapa? Karena kalau jumlahnya akan besar, maka perlu ada ruang-ruang khusus yang itu menampung pasien dengan kondisi ya positif barangkali, atau dia statusnya PDP, pasien dengan dalam pengawasan, tapi mungkin gejalanya tidak berat. Perlu dibuat satu ruang khusus dengan partisi-partisi gitu, kemudian disupervisi oleh relawan medis yang ada di dalam itu. Ini bisa dilakukan, tentu saja. Ya. Selain itu yang paling penting adalah tadi merujuk ke poin yang Mas Gilang, bahwa pemerintah daerah harus bisa mulai kemudian jalan tidak dalam kondisi blind atau buta, gitu. Artinya harus memastikan saya punya resource ini, gitu ya, dan ini yang harus kita keep up gitu. Berapa data rumah sakitnya, berapa level puskesmasnya, berapa jumlah bednya, berapa tim dokternya, begitu ya, dalam hal skala yang level mikro gitu. Nah, ini membutuhkan beberapa alternatif tadi yang mungkin bisa menjadi opsi gitu. Kurang lebih gitu kalau sekarang ini yang bisa dilakukan. Oke. Terima kasih paparannya dari Bang Sinyo. Ciptakan ruang bergerak bersama.